bakal bahas soal warisan budaya di Indonesia yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia, yaitu Wayang Kulit. Jadi kita bakal kupas tuntas tentang wayang kulit mulai dari sejarah, nilai-nilai, sampai studi kasus yang ada di Indonesia. Jadi sebelum itu perkenalkan saya Saren Putri Adisa. Saya Yunadia Dwi Safira. Saya Valentina Putri Pratiwi. Saya Amalia Fatul Jannah. Saya Alvina Nurlaili. Saya Zahra Octavia. Saya Octavia Ramadhani. Langsung aja kita bedah tuntas tentang wayang kulit. Nah, kalian tahu gak sejarahnya wayang kulit itu udah ada dari ratusan tahun lalu? Tahu kan? Ya kan? Keren banget sih. Biasanya wayang kulit itu dimainkan sama dalang gitu di balik layar putih dengan cahaya lampu dan iringan gamelan. Nah, biasanya ceritanya tuh diambil dari Mahabharata sama Ramayana itu loh. Oh, itu terkenal banget sih. Iya kan? Aku tahu. Kan juga kan ada filmnya juga kan. Iya. Tapi wayang kulit ini mereka tuh ditampilkan dalam khas Indonesia banget. Uniknya, wayang nggak cuma hiburan tapi juga sebagai pendidikan dan dakwah. Banyak nilai-nilai Islam yang dimasukkan, kayak kejujuran, tanggung jawab, kesabaran dan rasa hormat. Nggak heran nggak sih kalau wayang kulit ini masuk di UNESCO sampai menetapkan wayang sebagai warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia. Kan banget kan? Keren. Tapi kenyataannya sekarang wayang mulai jarang diminati, terutama sama generasi muda kayak kita gini loh. Banyak yang bilang bahasanya susah, pertunjukannya lama banget, terus musiknya nggak menarik. Sekarang kan hiburan serba cepat ya, kayak tinggal scroll TikTok, nemu video lucu. Itu lebih banyak yang kita minati nggak sih Iya, daripada soalnya kita kalau katanya si Gen Z itu lebih suka ini scroll TikTok daripada lihat gituan. Betul Katanya sekali. mager, padahal kan kayak itu seru sih sebenarnya ya kan. Betul, padahal kalau dipikir-pikir isinya wayang kulit itu masih relevan banget buat kita. Tapi cuma penyampaiannya aja lebih ditingkatkan lagi ke masa kita. Iya. Jadi pendekatannya yang ngikutin Gen Z gitu ya. Betul, betul, Bisa betul. masuk. Ya. Jadi aku ada nih guys, kayak contoh seni di salah satu kota namanya Bojonegoro. Ini di Jawa Timur sih. Jadi di kota itu tuh ada kesenian wayang namanya tuh wayang krucil. Jadi dia beda sama wayang kulit. Kalau wayang kulit tuh biasanya kan dibuat dari ini kulit gitu Kulit, kan. ya, betul. Sedangkan kalau wayang krucil itu dia dibuat dari kayu yang bentuknya pipi gitu loh. Jadi itu tuh jadi ciri khas yang unik gitu dari kesenian ini. Wayang krucil itu ya. Iya benar. betul. Tapi sayang banget di kota itu tuh kayak katanya tuh udah gak ada yang nerusin gitu loh. Bahkan dalangnya tuh cuma tinggal satu. Kalau nggak salah namanya bener banget Mbak Sutijah kalau nggak salah. Iya Mbak Sutijah. Beliau udah pernah diliput di ini antara News Jatim. Jadi ini tuh nggak bohongan gitu loh. Kalau kata anak-anak di sana itu wayang itu nggak ada masa depannya gitu. Padahal nggak juga kan ya. Padahal tuh bisa kayak wayang tuh kalau mereka yang minat banget itu bisa jadi cuan banget buat mereka. Salah satunya kayak buat wayang. Terus mereka juga buat kesenian tuh kayak ada acara event-event tuh lumayan Tunjukan banget gitu ya. kan, iya kan. Ya cuman di daerah Bojonegoro aja tuh. Di daerah kayak di desa ada namanya itu Lemah Ireng di Semarang, sama di desa Limau Manis di daerah Sumatera Utara. Itu tuh kayak sebenarnya di sana udah ada upaya sih dari masyarakat dan juga kayak mahasiswa gitu untuk Melestarikan gitu. kayak menampilkan pertunjukan wayang supaya kayak anak-anak muda itu tertarik gitu loh. Betul, keren sih, keren. Tapi kayak feedbacknya itu dari anak-anak muda itu kayak gak semuanya positif gitu loh. Ya Ada ini juga- nih masalah Gen Z nih Iya, ya kan. ada juga kayak mereka itu yang ditanya gitu kan. Nah, ada juga yang jawab kayak terpaksa datang karena disuruh sama sekolah. Kayak Aduh, sayang parah banget sih. buat menuhin tugas sekolah aja. Nah itu menurutku kayak kurang banget sih. Dan juga kayak kalau ditanya alasannya kenapa, itu tuh mereka jawab katanya wayang itu terlalu jadul, terus kayak sulit dipahami gitu. Iya kan. bener, apalagi kayak wayang yang pakai bahasa krama alus. Aduh itu kan kayak Bener-bener. banyak Iya banget sih. anak-anak sekarang itu kayak cuma sebatas Cuma G
Taunya tuh game boten sama Sampun. Iya, betul Gitu doang. Aduh, parah banget. Tapi akhir-akhir ini juga ada kok beberapa komunitas yang mereka itu bikin pertunjukan wayang tapi dibikin lebih modern lagi. Jadi ceritanya itu kayak ngangkat cerita-cerita zaman sekarang, ya, misal tentang lingkungan, tentang media sosial. Jadi anak muda itu lebih tertarik sama wayang kulit ini. Benar, Keren tapi sih. selain itu harusnya ini gak sih ada nilai-nilai agama gitu gak sih ya kan, apalagi Betul, sekarang betul. itu Bener-bener. aduh kalau Agama cuma udah ambil ada. cerita-cerita modern tapi nggak ada agamanya, takutnya mereka yang nonton tuh kayak lebih fokus ke modernisasinya aja gitu, Ya, nggak aku dapet ada cerita sih. Kalau nggak salah itu pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo dulu sebelum untuk penyebaran agama Islam. Jadi dulu wayang itu kan ceritanya tentang Hindu Buddha kan. Nah, sama Sunan Kalijogo ini diislamisasi. Jadi ceritanya itu tentang Islam gitu. Jadi masyarakat yang zaman dulu itu benar-benar menganut kebudayaan bisa nerima dengan damai. Salah satu ceritanya tuh kalau nggak salah judulnya Jimat Kalimosodo. Isinya itu kalimat syahadat. Dan di situ ceritanya itu tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia. Juga untuk bentuk dari wayangnya itu kan dulu menyerupai manusia. Itu kan bisa jadi syirik. Makanya Sunan Kalijogo itu bikin wayangnya itu dibentuk pipi dan nggak menyerupai manusia untuk menghindari syirik. Jadi mungkin di generasi sekarang ini pendekatan wayang biar wayangnya nggak tergerus sama gen-gen ini sekarang ini sama sekarang ini. Jadi mungkin bisa melakukan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo gitu, sama kayak inovasi dari itu tadi. jadi dia tuh nggak cuman modern tapi juga ngajarin kita nilai-nilai agama juga Iya. gak sih ya kan. Dan nilai plusnya juga. Jadi tuh sebenarnya masih ada harapan banget nih buat wayang kulit. Iya. Tapi sekarang kan udah mulai banyak kan kayak dalang muda yang tampil di TikTok gitu, yang bikin konten-konten lucu tentang wayang gitu, pakai karakter-karakter wayang. Terus ada juga kayak festival yang dikemas modern pakai lightning keren ataupun yang lainnya gitu. Terus selain itu kan kayak sekolah-sekolah kan juga mulai mengenalkan budaya tradisional melalui ekstrakurikuler gitu kan, kayak gitu-gitu. UKM juga bisa Iya, ya, UKM kayak di kampus-kampus kita gitu. Terus pokoknya intinya tuh kayak bukan wayangnya yang kuno, tapi cara kita ngenalin yang harus disesuaikan sama zaman-zaman sekarang gitu. pendekatannya gitu Iya, ya. pendekatannya. Nah, jadi kesimpulannya wayang tuh menghadapi itu ya tantangan di era modern ini. Gitu banget. Itu itu tinggal kita sebagai generasi muda cara menghargai dan mendukung budaya kita. Iya, Nggak cuman ngomong kita bangga loh kita punya wayang. Iya, jadi kita ada aksinya Iya, juga kan, gak cuma iya. ngomong doang gitu. Caranya tuh kita bisa lewat lingkungan kecil. Contohnya nonton wayang, share konten-konten wayang di media sosial ataupun Ya minimal tahu lah ya Iya. tokohnya wayang gitu. Jadi dia tuh nggak tergerus langsung gitu hilang gitu Iya, aja, iya. masih ada yang nerusin sampai nanti Anak ya cucu. kan. Betul. Jadi generasi muda itu perannya melestarikan dan melanjutkan ke generasi-generasi selanjutnya Iya. biar wayangnya nggak hilang. Jadi sekian podcast tentang wayang kulit dari kita. Sekian dari kita, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum